Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, internet adalah gudang informasi yang paling mudah diakses. Siapa saja bisa berbagai konten di internet. Oleh karena itu, kita sebagai muslim perlu hati-hati ketika mengkonsumsi konten yang beredar di internet. Apalagi jika itu adalah konten agama. Pastikan bahwa kita mendapatkan informasi dari tempat yang benar dan dikelola oleh orang yang punya kompetensi di bidangnya. Contoh yang kami hadirkan saat ini adalah seputar doa setelah adzan. Kami menemukan konten berupa gambar seperti ini. Doa setelah adzan. Bagi orang awam, doa setelah adzan seperti yang ditulis di sini sepertinya tidak ada masalah. Ya, semuanya baik-baik saja. Namun kalau kita cermati di sini, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah. Sudah betul? Wassolatil qa'imah. Sudah betul, ati sayyidina. Nah, di sini baru kelihatan kalau kita ngerti bahasa Arab di sini ati seharusnya sayyidana. Jadi harokatnya fathah. Sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmudanil ladzi. Nah, di sini ada kekeliruan lagi. Itu kalau di sini sudah ada alam ta'rif al maqama al mahmuda, seharusnya tidak pakai nun wiqayah seperti ini ya. Jadi langsung al maqamal mahmudal ladzi. Seharusnya seperti itu. Akan tetapi kenapa kita sering mendengar doa setelah adzan di televisi misalnya mesti pakai mahmudanil ladzi. Oke, itu memang betul, tapi di sana tidak pakai al seperti ini. Jadi wa ba'athu maqamam mahmudanil ladzi wa'ata. Ini hanya sekedar contoh bahwa kita perlu hati-hati dalam hal mengkonsumsi atau mengamalkan isi atau konten dari materi terutama seputar agama Islam yang di-share lewat website atau lewat YouTube dan lain sebagainya. Jadi untuk konten ini, doa setelah adzan ini saja kita menemukan dua kesalahan, yaitu pertama sayyidana diganti sayyidina. Jadi yang betul sayyidana. Kemudian di sini seharusnya sesuai teks hadis yang menjadi rujukan dari doa setelah adzan ini adalah tanpa al ini. Jadi wa ba'athu maqamam mahmudanil ladzi wa'ata. Kalau toh itu ingin dirubah menjadi al seperti ini, seharusnya tidak pakai nun kecil di sini ya. Tidak pakai nun wiqayah seperti ini. Tapi kalau kita melihat hadis yang asli itu adalah wa ba'athu maqamam mahmudanil ladzi wa'ata. Dan inilah hadis diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu, semoga Allah meridhai beliau, meridhai siapa? Sahabat Jabir, dan juga bapaknya yaitu Abdullah, semoga Allah meridhai mereka berdua. Sahabat Jabir bercerita anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala bersabda, man barang siapa, qala yang berkata, hina yasma'u ketika mendengar, hitna yasma'u ketika mendengar an-nidaa suara adzan, panggilan adzan, yaitu berdoa, barang siapa yang berdoa seperti ini, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassolatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqamam mahmudanil ladzi wa'adta.
Jadi kalau setelah adzan kemudian orang itu mau berdoa seperti ini, Allahumma rabbana sampai wa'atta halat lahu, maka dia berhak mendapatkan syafaat atau pertolongan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kapan itu? Yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari fi Sahihih, di dalam Sahih Bukhari. Jadi inilah teks asli doa setelah adzan. Adapun kalau ada tambahan di sini sayyidana, jadi seperti kebanyakan kita menggunakan sayyidana karena memang sebagian ulama mengajarkan untuk kita sopan santun, jadi tidak menyebut langsung nama Nabi Muhammad, tapi didahului dengan baginda atau tuan kami, yaitu sayyidana, ditambahkan sayyidana sebelum Muhammad. Itu adalah untuk dalam rangka sopan santun, karena sebagian ulama mengajarkan bahwa mereka tidak bisa menyebut nama Muhammad begitu saja tanpa tuanku atau tanpa baginda. Jadi dirasa di hati kurang enak gitulah, kurang sopan, sehingga mereka menambahkan sayyidana Muhammad. Adapun bagi yang tidak menggunakan sayyidana tidak masalah, karena sesuai dengan teks ini memang tidak ada. Jadi semuanya punya dasar, punya dalil, punya argumen, yang penting kita saling menghargai. Nah, orang yang berdoa dengan doa seperti ini tidak perlu lama ya, cuma berapa detik ini akan mendapatkan syafaat atau pertolongan Nabi Muhammad ketika besok di hari kiamat. Gunjang ganjingnya hari kiamat, kita butuh pertolongan, siapa lagi yang bisa menolong kita kalau bukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga Al-Quran yang kita baca. Kita artikan di sini, Allahumma, ya Allah, Rabb hadhihi da'wati tammah, Tuhan pemilik seruan adzan yang sempurna ini. Jadi adzan ini dipelihara oleh Allah, dimiliki oleh Allah, dirawat oleh Allah. Allah lah yang memiliki seruan adzan ini. Wassolatil qaimah, dan sholat yang akan terlaksana itu juga milik Allah. Sholat ini milik Allah, dipelihara oleh Allah, dijaga oleh Allah. Doa kita, ati, berikanlah kepada siapa? Kepada Muhammad dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mintakan kepada Nabi Muhammad agar diberikan al-wasilah. Al-wasilah yaitu wasilah. Wasilah ini adalah tempat yang tinggi di surga, kedudukan yang mulia di surga. Semua orang ingin menempati, ingin mendapatkan tempat tersebut, termasuk Nabi Muhammad SAW ingin mendapatkan tempat tersebut. Nah, di sini setelah adzan kita berdoa agar Nabi Muhammad tercapai dan bisa mendapatkan al-wasilah, yaitu tempat yang mulia di surga tersebut. Wal fadilah, dan keutamaan. Wab'athu, dan bangkitkanlah beliau atau tempatkanlah beliau Nabi Muhammad maqaman, di tempat mahmudan yang terpuji, alladzi wa'attah, yang telah engkau janjikan kepadanya. Di sebagian teks ada tambahan innaka la tukhliful mi'ad, sesungguhnya engkau ya Allah tidak akan mengingkari janji. Jadi boleh ditambahkan seperti itu, innaka la tukhliful mi'ad. Ada juga yang menambahkan seperti itu, tidak masalah. Nah, untuk memudahkan membaca doa setelah adzan, ini ada teks yang sudah bagus, yaitu dengan nun wikoyah seperti ini. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassolatil qaimah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudanil ladzi wa'atta. Jadi ini asalnya tadi di hadisnya adalah Muhammadan kemudian bertemu dengan al-wasilah. Nah, untuk menjembatani antara tanwin di sini dan al di sini, maka ditampilkan nun di sini namanya nun wikoyah. Tulisannya kecil seperti ini ya. Di bawah alif ini biasanya. Di Quran banyak, nanti kalau membaca seperti ini cara membacanya adalah
ati Muhammad, lalu nunya dikasrohkan, Muhammadanil wasilah. Yang ini juga asalnya mahmudan, tapi karena disambungkan dengan Allah dia menjadi fathah, mahmudanil ladzi wa'ata. Ini sudah bagus. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassolatil qaimah ati. Nah, ini untuk yang menggunakan sayyidana tinggal menambahkan sayyidana. Jadi harokannya da ya, bukan di. Ati berikanlah sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'ata. Yang biasanya menambahkan innaka la tukhliful mi'ad tidak masalah, tinggal menambahkan saja. Nah, sebelum berdoa seperti ini, doa setelah adzan, adabnya bagi kita adalah sholawat dulu, membaca doa sholawat, kemudian baru doa setelah adzan. Ya, demikianlah sedikit tentang doa setelah adzan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita menyempatkan diri untuk berdoa setelah adzan. Jadi cukup beberapa detik saja, tapi efeknya kita insya Allah akan diberikan pertolongan oleh Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat besok. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf atas segala kesalahan, kurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.